Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Anita. Hari ini kita akan membahas tentang kerukunan antar umat beragama. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang keragaman agama di Indonesia. Ada yang masih ingat nggak ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ya, tepat sekali. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama, agama Islam. Kedua, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, jadi setiap agama memiliki cara ibadah dan hari raya keagamaan yang berbeda-beda. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kerukunan antar umat beragama. Apa sih kerukunan antar umat beragama itu? Kita lihat ya, teman-teman. Yang pertama, pengertian toleransi antar umat beragama. Toleransi apa ya? Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati kepada orang lain yang berbeda agama. Nah, jadi orang lain yang berbeda agama dengan kita harus menghargainya dan menghormatinya. Kita tidak boleh saling mengejek, juga tidak boleh saling menjatuhkan. Nah, toleransi ini dapat kita lakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua, tujuan toleransi antar umat beragama. Tentunya toleransi ini mempunyai tujuan, itu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga bangsa Indonesia dapat hidup dengan rukun. Rukun itu adalah damai. Jadi, jika kita menciptakan persatuan dan kesatuan, maka hidup kita akan damai, tentram, dan aman. Jadi, hidup kita akan rukun. Nah, selanjutnya, toleransi antar umat beragama sangatlah penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini terkandung dalam kalimat pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut. Negara menjamin kepercayaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, toleransi antar umat beragama di Indonesia sudah dilakukan sejak Indonesia belum merdeka. Rakyat Indonesia sudah berjuang untuk meraih kemerdekaannya dengan saling menghormati perbedaan suku, bangsa, dan agama. Nah, sehingga sikap toleransi ini mampu menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga rakyat Indonesia bisa berjuang mengusir penjajah. Nah, pasal 29 ayat 2 mengandung pengertian bahwa yang pertama, negara menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk suatu agama. Nah, iya benar. Jadi setiap orang itu tidak dipaksakan oleh negara untuk memeluk suatu agama. Jadi mereka bebas untuk memilih agama tersebut. Boleh memilih agama Islam, boleh memilih agama Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Begitu teman-teman. Ya, yang kedua, setiap orang harus menghormati agama orang lain. Nah, ini apa artinya ya? Iya, jadi kita harus saling menghormati antar pemeluk agama. Tidak boleh membanding-bandingkan agama kita dengan agama orang lain. Tidak boleh menyela agama orang lain. Jadi kita harus saling menghormati supaya tadi apa? Supaya kita bisa hidup dengan rukun. Nah, kalian bisa lihat contoh gambar di sini. Ada yang orang Hindu, ada yang Islam, ada yang beragama Katolik. Jadi
mereka ini harus hidup rukun. Begitu juga dengan kita. Kita harus hidup rukun supaya tercipta keamanan di negara kita. Yang ketiga, setiap orang bebas melaksanakan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Misalnya, orang yang beragama Hindu beribadahnya berbeda dengan orang yang beragama Islam. Begitu juga dengan Buddha, begitu juga dengan Kristen. Jadi kita harus saling menghormati orang yang melaksanakan ibadah. Begitu teman-teman. Ya, yang keempat, negara melindungi pelaksanaan ibadah setiap umat beragama. Jadi kita bisa lihat nih contoh di gambar ini. Pada saat pelaksanaan ibadah umat Hindu, jadi mereka itu dijaga, ada petugas keamanan yang menjaga ibadah mereka. Supaya apa? Karena mereka itu dilindungi oleh negara. Kita juga seperti itu. Pada saat hari besar keagamaan, banyak petugas keamanan yang menjaga agar proses ibadah tersebut bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana nih Ustazah? Siapa aja sih petugas keamanannya yang berjaga-jaga? Misalnya ini orang yang beragama Hindu yang sedang beribadah, ini bisa saja petugas keamanannya berbeda agama dengan mereka. Jadi pada saat mereka melaksanakan ibadah dengan khusyuk, petugas keamanannya misalnya ada yang beragama Islam bisa menjaga keamanan di daerah tersebut. Itu juga sebaliknya dengan agama-agama yang lainnya. Nah, menurut pendapatmu, apa makna yang terkandung dalam pasal 29 ayat 2 tersebut? Nah, jawaban kamu bisa kamu tulis di chat Zoom ya. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan ini kemudian dijawab di chat Zoom. Oke? Nah, jadi pasal 29 ayat 2 ini memberi kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak ada orang yang boleh melarang atau mengganggu kegiatan ibadah suatu agama. Jadi, supaya di Indonesia itu bisa hidup dengan rukun, dengan aman dan sentosa. Oke, teman-teman? Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Ustazah berharap semoga penjelasan Ustazah ini bisa diterima dengan baik. Jika memang ada pertanyaan, kita boleh lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.